kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2021, saya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dengan ini secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji saudara-saudara pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan tes dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang dilakukan di tempat masing-masing melalui aplikasi Zoom, terdiri dan tamu undangan nasional dan program-program lainnya. Dalam situasi ini tidak ada pilihan lain bagi kita selain harus lebih berhati-hati dalam mutlak harus kita lakukan. Batasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang secara selektif. Pembatasan maksimal sebanyak 25% staf yang bekerja dari kantor, yang merupakan salah satu poin arahan yang diatur melalui surat edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 9 tahun 2021 juga perlu dipedomani dan dilaksanakan. Jadwalkan penyemprotan desinfektan secara rutin di semua area kantor kita, juga melakukan tes swab pada seluruh pegawai sebagai upaya dini untuk mendeteksi kemungkinan penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan kantor kita. Dan yang tidak kalah penting, mari kita saling mengingatkan dan jangan lengah, jangan pernah menganggap sepele situasi ini. Semoga dengan upaya dan kesadaran bersama kita akan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Karena itu Bapak Ibu para kepala UPT, baik kepala LPP maupun
maupun Kepala BP PAUD dan Dinkmas perlu memahami betul kebijakan-kebijakan dan program-program strategis kementerian dan sekaligus mampu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikannya dengan para pemangku kepentingan di daerah masing-masing agar kebijakan dan program strategis dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, saya perlu mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu para Kepala LPMP dan juga Bapak Ibu Kepala BP PAUD Dinkmas adalah seorang pemimpin di satuan kerja Bapak Ibu masing-masing, yang oleh karena Bapak Ibu harus mampu menggerakkan seluruh komponen dalam satuan kerja Bapak Ibu untuk sama-sama aktif dalam pelaksanaan tusi masing-masing secara sinergi dan terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Kegiatan hari ini dalam rangka mengisi formasi kekosongan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, di UPT, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, maupun BP, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga pada hampir 5 bulan terakhir, para pimpinannya menjabat sebagai pelaksana tugas. Dan hari ini, 30 Juni 2021, sudah definitif sebagai kepala baik pada LPMP maupun pada BP PAUD dan Dinkmas. Yang sekarang itu ada beberapa program yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Yang pertama terkait dengan penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah mulai dilaksanakan baik secara online maupun secara offline. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri pada tanggal 30 Maret kemarin. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, tetapi karena adanya perkembangan wabah COVID yang sangat-sangat besar, sehingga itu akan disesuaikan. Apabila ada daerah yang zona hijau, itu bisa dilakukan, tapi zona merah untuk sementara dipending sambil melihat perkembangan selanjutnya, dan tetap kita harus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota maupun di provinsi. Apalagi untuk peserta didik anak-anak kita yang bersekolah di tingkat yang paling bawah, TK PAUD dan SD. Itu tidak bisa kita main-main. Nah, harapan dari Pak Menteri itu bahwa yang paling utama harus menjaga kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan kita semua. Jangan sampai karena kehadiran kita berkelompok terus terjadi klaster baru di sana. Itu yang diharapkan. Kemudian ada satu lagi,